Ayo Pak, udah. 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, tetap semangat ya. Semangat walaupun kondisinya agak panas ya. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif ya, keyakinan kelas tentang tiga restitusi, 5 posisi kontrol yang nanti harapan kami ya, Bapak Ibu semuanya nanti bisa memahami dari materi tersebut ya. Oke, jadi harapan kami nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu guru semuanya bisa memahami materi yang tadi saya sampaikan, tujuannya itu ya. Dan kita nanti coba sedikit praktek materinya ya. Budaya-budaya positif di sekolah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan dulu berdoa. Baik, berdoa mulai. Bisa diakhiri. Baik, Bapak Ibu tetap semangat ya. Nah, ini tambahan ilmu buat kita semuanya. Baik ya. Yang kedua ya, ini menurut KHD ya, sebagai tempat dari sekolah itu kita sebagai guru adalah sebagai tempat semaian bibit dari anak-anak kita itu dan sebagai bibit-bibit unggul yang punya keunikan sebagaimana yang telah kita pelajari bersama ya. Keunikan bagaimana kita bisa mengembangkan keunikan mereka. Ini menurut KHD ya, yang perlu benar-benar kita telaah dan kita gunakan sebagai dasarnya. Budaya-budaya positif ini tentunya biar bibit-bibit tadi bisa unggul tumbuh dengan subur, maka tentunya membutuhkan lingkungan yang bagus ya. Nah, maka di sini ada budaya positif yang ada di lingkungan. Kalau untuk anak berarti siswa berarti di sekolah ya. Apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah menciptakan budaya positif? Nah, simpan aja sampai kita telaah nanti apakah sudah ada atau belum ya. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai kebajikan, keyakinan universal. Insya Allah berlaku, artinya berlaku untuk semuanya, tidak memandang suku, ras dan agama. Itu berlaku semua, universal ya. Agama apapun meyakini ya. Di tempat manapun, ras apapun, tidak ada masalah. Namanya universal ya. Ini konsep budaya positif, disiplin positif, nilai kebajikan, ya. Terus ada teori motivasi, terus ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, diseminasi pada kali ini. Ada hukuman dan penghargaan yang kelas kebutuhan dasar manusia ya. Oke, kita lanjutkan. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan benar? Bapak Ibu kira-kira apa? Kalau kata-kata disiplin itu yang muncul apa? Teratur, ada lagi taat ya. Disiplin, taat, teratur. Kalau tidak mentaati dihukum ya. Ini biasa yang terjadi. Kita lihat di sini disiplinnya bagaimana yang positif ya. Bisa lihat materinya. Ini kalau positif itu dari bahasa Latin ya. Jadi tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu menganggap menjadikan dia mengikuti, tapi cuma sesaat saja, tidak benar-benar mendalam. Tidak harus dengan hukuman ya. Tapi yang terpenting adalah motivasi internal ya. Motivasi internal harapannya sehingga muncul dari internal dari anak-anak sendiri. Ini yang akan tertanam kuat sampai dengan akhir hayat. Ini yang paling penting ya. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal.
berlaku untuk semua tanpa memandang suku, ras, dan agama. Santai aja ya, jangan tegang-tegang. Kok kita tawakan? Nilai kebajikan ini ya, kebajikan sifat positif pada manusia ya. Terus ini menurut Lesser ya, atau mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini maka motivasi intrinsiknya akan terbangun ya. Kalau diyakini betul nilai itu maka harapan kita yaitu motivasi intrinsik dari anak-anak kita itu akan muncul dengan sendirinya, nggak karena takut dihukum, nggak takut sama gurunya ya. Kalau takut sama gurunya, beritahu gurunya disiplin nggak ada, dadakan ya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi, contoh ini contoh aja mungkin masing-masing tetap beda ya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Ini yang profil pelajar Pancasila, insya Allah semasuk ada ya, sudah pakai itu ya. Sudah kita juga profil pelajar Pancasila ini sudah sekarang lagi digalakkan ya. Terus ada juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, dan lain-lain ya. Ini kalau di organisasi, kalau di profil pelajar Pancasila itu di sekolah biasanya ditanamkan kepada anak. Contoh nilai kebajikan ini lagi ya, keterampilan hidup. Ada lagi empati, suara hati, counter, ini macam-macam ya. Ada keterampilan hidup, ada 7 essential virtues ya. Jadi contoh-contoh aja. Ini masih banyak lagi ya, kalau di rumusan Allah nanti Bapak Ibu juga masih banyak yang tahu. Pokoknya nilai kebajikan yang ada itu ya. Cukup banyak, lebih dari ini contoh saja. Teori motivasi perilaku ini yang penting ya, bagaimana memotivasi perilaku seorang manusia ya. Kalau kita sebagai guru harus punya bagaimana bisa memotivasi anak, perilaku anak ya. Saat Anda hadir mengajar kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasar tindakan Anda? Kira-kira apa Pak? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Mas pokoknya saya datang tepat waktu, kira-kira motivasinya apa? Sebagai contoh menjadi teladan ya, menjadi teladan. Ada lagi, takut sama kepala sekolah. Untuk kalau dipotong, telat. Nah ya, saya kira Anda seperti itu Bapak Ibu. Saya kira Anda seperti itu. Saya yakin itu tanggung jawab kita ya. Teladan saya kira itu bagus untuk contohnya. Oke, berikutnya, apakah Anda datang tepat waktu karena tak ingin ditegur oleh atasan, kepala sekolahnya, dapat SP, dan bola balik kan ya. Saya yakin nggak seperti inilah ya. Kalau Bapak Ibu, maka ini perlu kita sampaikan anak ya, biar nanti muncul motivasi intrinsik-nya. Kita kasih contoh tadi apa ya. Terus ada lagi nih, apa namanya, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ini yang dimaksud tadi. Disiplin positif itu di sini tujuannya. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ya. Ini ekstrinsik. Karena terpaksa ya, terpaksa. Kalau nggak ada hukumannya, ya nggak akan disiplin ya. Terus mendapatkan imbalan sama ya. Ini biasanya penghargaan ya. Penghargaan itu artinya kalau penghargaannya nanti tidak ada, ya nggak mau melakukan. Bagi yang datang tepat waktu, honornya tak tambah 25.000 per hadir semua. Tapi itu ekstrinsik. Harapannya itu bukan itu ya, tapi intrinsiknya. Sebagai seorang guru ya, menjadi contoh bagus tadi itu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini juga penting, perlu kita paham bersama perbedaan antara hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, restitusi itu apa, agar nanti kita kalau membimbing anak-anak, ngajar nanti supaya nanti kita bisa dengan lugas bisa memilih ya. Nah, mana yang kira-kira bagus untuk anak-anak? Apakah suka menjadi penghukum majalah ya? Ramadhan lari di lapangan 10 kali. Udah senang bapak ini. Tidak boleh ya. Ini ya. Kalau
hukuman itu termasuk kategori identitas yang gagal. Ya. Ini mohon kalau sebisa mungkin dihilangkannya. Walaupun kadang masih ada, tapi sedikit-sedikit ya dihilangkannya. Nah, sesuatu yang menyakitkan, yang menyakitkan hukumnya, dihukum. Murid akan tersakiti jelas, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan. Soalnya kalau ini aja, dia melihat hukumannya saja, begitu hukumannya tidak ada motivasi intrinsiknya nggak ada muncul ya. Tertib hanya karena anak-anak takut terlambat nanti dihukum. Begitu hukumannya tidak ada, ya sudah kembali lagi karena hukuman berlaku saat dia di sekolah aja. Harapannya ini kalau didikan kita menyemai dari bibit-bibit tadi itu, harapannya saat dimanapun dia berada itu nilai-nilai masih ada. Kalau nanti motivasinya intrinsik, insya Allah nilai itu akan tetap muncul buat di anak. Ya. Restitusi. Kalau restitusi ini bagaimana anak menyadari dan memperbaiki dari kesalahannya. Sudah sadar, memperbaiki, bertanggung jawab dari dirinya sendiri. Ini harapannya. Harus restitusi ini ya. Ini sebisa mungkin kita sebagai seorang guru, ayo sama-sama mencoba sedikit demi sedikit ya. Pakai yang restitusi, jangan hukuman ya. Konsekuensi masih ada karena terlanjur sudah tertulis ya di situ ya. Biasanya sudah menjadi peraturannya ya. Oke, berikutnya tindakan guru lain. Kira-kira kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi ini? Yang nomor 1 itu hukum ya 100 kali. Ekstrim sekali ya, menakutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman juga, gak pakai masker ya. Gak nyambung ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Waduh ini apa? Konsekuensi. Membersihkan tempat tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman. Kita cek nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya kita cek aja ya, kita cek ya. Apakah jawaban tadi itu sudah pas atau belum? Jawabannya ini. Hukuman. Mencatat 100 kali sebagai hukuman karena apa? Ya memang nggak ada peraturannya di awal. Terus pokoknya melakukan kesalahan mencatat 100 kali, berdiri di halaman, hormat, pegangan bendera, itu juga hukuman. Contoh yang lain. Kalau konsekuensi mengganti kertas temannya ya ini sebagai konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air tentunya yang sama konsekuensi ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini juga termasuk konsekuensi kan pelajarannya pas PJOK. Kalau bukan PJOK ada nyambung ya, nanti jadinya hukuman ya. Tidak semua yang mengelilingi lapangan basket 2 kali itu sebagai konsekuensi, tergantung makrolnya. Kalau pelajarannya bahasa Indonesia ya tak nyambung ya, itu nanti jadinya sudah bukan konsekuensi lagi. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Oke. Penghargaan tidak efektif tadi ya sampaikan ya, karena munculnya itu penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik, tergantung penghargaan aja. Kalau nggak dikasih penghargaan nggak akan muncul. Artinya kalau dia sudah tidak pada guru tersebut yang sebenarnya misalnya gurunya lain ya, nggak ngasih penghargaan, maka nggak akan muncul nilainya tadi, nilai positifnya. Atau kalau dia sudah nggak di sekolah sini, nggak ada penghargaan, ya sudah nggak muncul. Makanya dianggap tidak efektif ya.
boleh tapi nggak efektif. Yang bagus biar nanti muncul dan intrinsiknya ya. Jadi penghargaan merusak hubungan. Ya bisa jadi kalau misalkan tadinya biasa kasih penghargaan terus untuk yang lain nggak dikasih ya bisa menjadikan permasalahan ya. Oke. Penghargaan menghukum ya karena sifatnya sementara tadi itu sifatnya sementara. Mereka yang sudah penghargaan senang ya, tapi yang nggak mendapat penghargaan sakno ya, merasa tersiksa, merasa terhukum. Yang mendapat penghargaan senang. Ini masalahnya ya. Keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini coba kita apa sih keyakinan kelas? Ayo kita buka berikutnya. Oke. Maka mengapa kok nggak peraturan saja ya? Mengapa kok keyakinan kelas ya? Kita simpan pertanyaan kita. Sama. Memperhatikan kalimat samping perhatikan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat kendaraan? Kira-kira kenapa? Padahal suara ya, wabut nanti sirah. Kenapa? Keamanan. Gak karena takut polisi. Kadang ya takut sama polisi ya. Kadang untuk keamanan. Ya. Kalau yang takut sama polisi berarti motivasinya eksternal ya. Kalau yang untuk keamanan berarti yang internal. Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kesehatan. Itu yang intrinsik. Yang ekstrinsik takut dihukum. Ya sini ya. Pokoknya ada yang intrinsiknya ya. Kita lihat keyakinan ya. Ini yang keyakinan. Nah, keyakinan itu selamatan kesehatan ini. Ya, Sekarang boy. dorong kok ya. Itu temannya tadi ya. Apa sih nasi Pak? Enggak. Nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang. Jadi keyakinan itu berlakunya universal, tidak memandangkan suku, ras, agama apapun bisa mengucapkan itu. Ya. Namanya keyakinan kelasnya. Contohnya, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya membentuk lingkungan yang positif, mendukung di dalam kelas itu dalam belajarnya anak-anak. Dan ya bukan anak-anak saja ya, termasuk bapak ibu guru yang ngajar, sehingga dalam satu lingkungan itu terjadi kenyamanan, budaya positif muncul. Nah, sehingga tadi dalam menyampaikan materi benar-benar terserap, benar-benar bibit-bibit unggul tadi benar-benar bisa tersemai dengan baik oleh bapak ibu guru. Sehingga akhirnya yang terakhir terbentuklah budaya kelas yang positif. Ini ending yang dibutuhkan ya. Keyakinan di situ. Kalau keyakinan nanti kelas lanjutkan ketika sekolah, nanti jadi budaya sekolah yang positif. Ini ya. Baik, berikutnya nah ini ya, ada brainstormnya. Keyakinan memotivasi orang dari dalam. Ini ya. Jadi bedanya di situ kalau keyakinan dari internal ya tadi ya. Nah, beda dengan aturan dari eksternal. Contoh ini ya, kembalikan barang ke tempatnya. Jadi kebajikan apa? Mungkin ada yang tahu. Tanggung jawab. Kita cek nanti ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nyaman ya, kenyamanan ada lagi. Nanti tidak apa-apa ya. Menghormati orang lain. Saya ajar nanti. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin, dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Kita cek nanti. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunduk giliran. Iya, sabar orang lain. Kita
kita cek aja ya. Oke, jawabannya hidup. Nah, jadi ini nilai kebajikan yang dituju dari keyakinan yang dibuat, peraturannya yang dibuat. Oke. Contoh keyakinan kelas ini contoh aja ya. Datang waktu, saling menghargai, menghormati ya. Ini yang dibentuk. Tentunya biasanya bersama dengan kalau SMP dengan wali kelas ya biasanya. Nah, kalau kita SMP dengan wali kelas, kalau SD dengan guru kelas biasanya ya. Itu bersama-sama, bukan satu arah dari gurunya saja, tapi bersama-sama dengan anak-anak. Ini contoh ya yang sudah dibuat. Insya Allah panjenengan juga bisa membuat ya. Pembentukan keyakinan kelas sifatnya abstrak berupa pernyataan universal, artinya tidak tergantung dari ras tertentu atau agama tertentu, tidak, tapi sifatnya universal. Buat pernyataan yang positif ya. Sedikit saja akan mudah diingat, kalimatnya singkat aja ya, sesuai dengan kondisi kelas. Tentunya beda kelas beda ya, beda sekolah juga beda. Nah, maka keyakinan kelasnya bisa beda-beda antara kelas satu dan yang lain. Terus semua warga kelas terlibat dalam membuat keyakinan, makanya semuanya ya, mulai dari guru juga dengan siswanya. Kebutuhan dasar manusia apa sih? Kebutuhan dasar kita itu sebagai manusia apa saja? Nanti kan muncul dari anak juga, termasuk kebutuhan siswa kita. Kalau kebutuhan dasar terpenuhi, insya Allah akan berjalan efektif. Ini seluruh tindakan manusia itu tujuan tertentu, semua yang dilakukan usaha terbaik kita ya. Nah, ini ya kebutuhan dasar itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini bertahan hidup jelas ya. Kalau merasa nggak aman, tentunya akan melawan. Terus ada kasih sayang untuk siapapun ya. Siswa kita juga termasuk. Kita tidak tahu latar belakang anak kita. Maka ada kebutuhan kasih sayang anak kita. Penguasaan jelas ingin menguasai, kadang kebutuhannya penguasaan ada power ya, penguasaan ya. Penguasaan pelajaran atau apanya. Keberhasilan, kebebasan ya, tidak terkekang ya. Makanya kalau keyakinan kelas dibentuk bersama, maka kami tidak ada kepaksaan. Kesenangan jelas ya, siapapun pengen bahagia, pengen senang, termasuk anak-anak kita juga ada dalam kelas. Nggak tersisa pelajarannya IPA, angel tersisa nggak ya? Soal desa dong ya. 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah sampaikan, yang kita sampaikan tadi ya, sudah. Nah, kita lanjutkan. Tadi sama. 5 kebutuhan dasar. Kita ada kasus berikut. Nah, ini yang menyenangkan seperti ini ya. Oke, tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ya senang sekali kita ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil ya. Ini berarti orangnya sudah menengah ke atas ya sekarang. Diajari artinya sudah punya mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir, ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa nyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa nyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Coba. Misalnya jawabannya seperti ini. Aku merasa bangga dan keren. Ini kebutuhan apa kira-kira? Penguasaan. Tadi kelasnya kayak biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kebutuhan apa? 5 dasar. Terus yang terakhir, nyetir mobil itu seru, kesenangan ya, kesenangan. Ya. Oke kita ini jawab. Kasih sayang dan diterima rasa terima dengan temannya, kesenangan, penguasaan ya. Jadi ini kebutuhan dasar dari manusia, 5 kebutuhan dasar tadi ya. Ini contohnya saja, contoh kasus itu. Apa yang terjadi apabila salah satu beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Nah, kalau dalam kelas misalnya
misalkan ada 5 kebutuhan dasar itu nggak terpenuhi, apa yang terjadi? Tentu dia akan berusaha memenuhinya, sehingga kadang itu bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Misalkan di kelas gak sowanen ya, majane sowangel fisika ke rumusnya mana? Kamar mandi. Padahal di kamar mandi itu kalau logikanya kadang 5 menit selesai, bisa sampai 15 menit. Karena apa? Tidak nyaman. Dia akan mencari kenyamanan. Itu yang melanggar dari keyakinan kelas yang disepakati akhirnya. Ya, oke. Posisi kontrol ini materi yang kelima ya. Posisi kontrol penting ya untuk kita sebagai seorang guru. Ini sering dulu kita mendapati permasalahan pada anak-anak kita. Bagaimana kita menyelesaikan? Karena semua guru itu kalau saat ini juga berlaku sebagai konseling bagi anak. Jadi kita harus bisa posisikan menyelesaikan masalah itu. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kita kira-kira kita pada posisi yang keberapa? Nah, kita teliti masing-masing ya. Insya Allah Bapak Ibu juga akan coba melihat sendiri ya. Oh, saya masih posisi yang pertama, yang kedua, ketiga, atau sampai sudah pakai yang keempat ya. Atau yang kelima. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, penghukum pokoknya sengaja menghukum ya pokoknya. Kalau ada yang nggak pas hukum, bisa aja ya. Gak nyatet, kok gak nyatet kenapa? Iya, catat 100 kali. Hukum. Ya. Pembuat rasa bersalah, ya. Wes pokok digiring, jadi merasa bersalah. Terus teman. Yang memposisikan sebagai seorang, bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan posisi dia seakan-akan sebagai teman. Ada pemantau, kalau pemantau ya biasanya di peraturan gitu ya. Oh, kamu karena melanggar ini, kamu harus melakukan ini ya. Terakhir manajer ya. Ini yang luar biasa tingkat paling tinggi sendiri. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa pada tahap yang ke-5 ya. Salam yang paling baik dan menjadi amal ibadah yang luar biasa dan anak juga senang ya setelah penyelesaian. Oke, nanti dengan seperti ini ya penghukum tadi ya. Yes. Hukuman fisik maupun verbal, nggak harus fisik ya, verbal pun juga menjadi hukuman ya. Hati-hati ucapan kita itu bisa dihukum. Jangan sampai benih tadi yang mau kita semaikan sampai mati ya, gara-gara kita nggak pas. Pembuat rasa bersalah, nah ini ya, bersuara lebih lembut, pokoknya jadi sobat D terus merasa bersalah. Nah ini juga kurang bagus ya. Karena apa? Karena ketergantungan ekstrinsik kerja munculnya bukan dari intrinsiknya anak. Posisi teman ya. Ini ada bagusnya juga, tapi kadang berikutnya ya. Namanya anak sudah menganggap gurunya teman, kadang ada bagian-bagian yang mestinya itu tidak dilakukan, dia lakukan karena menganggap teman alias 10 dewe kan. Padahal sudah ada batasan antara guru dan siswa ya. Ya harus tetap kita pegang ya. Ada pemantau ya, biasanya ini orang yang bertanggung jawab ya pada perilaku yang diawasi ya. Memegang peraturan itu ya, pemantau. Terus ada lagi yang terakhir ini manajer, ini yang paling tinggi, ini yang kita harapkan, kita tuju ya, kita bisa sampai ke sana. Bagaimana menggiring anak itu kalau dia melakukan suatu kesalahan, maka kita bisa menggiring dan dia sendiri bisa mencari solusinya dengan arahan kita dan menyadari inilah yang posisi paling tinggi ya. Oke ya. Nah ini ya posisi manajer dari tadi ya. Oke, baik. Ini contoh
Insya Allah sama ini ya. Oke. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi. Nah, singkatnya seperti ini. Singkatnya tadi seperti yang saya sampaikan. Dari 5 posisi kontrol ada istiadat hukum, ada menghadapi ke hukum ya. Pokoknya kata-kata yang keras kalau misalnya dia verbal. Terus ada membuat bersalah, membuat orang merasa bersalah ya, diceramai ya, sampai dia sedih ya. Terus teman ini pemantau dan manajer ya, yang paling bagus manajer. Oke. Ini coba kita analisis dari pernyataan ini. Dia pada posisi 5 kontrol yang apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Pembuat rasa bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Iya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Pemantau ya. Ada ribut ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi ada. Kita cek nanti ya. Kamu selalu paling akhir. Kita cek. Kayaknya bapak sudah paham semuanya. Oke. Betul semuanya ya. Jadi insya Allah ini kan sudah tertanam pada Bapak Ibu semua. Ya, sudah tertanam semua. Sehingga tinggal kita menguatkan saja, mungkin menguatkan di tingkat manajernya. Ya. Sedikit-sedikit menghilangkan untuk yang menghukum, merasa bersalah. Teman, boleh kalau sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Oke. Oke, insya Allah nanti kita yang terakhir ini ada segitiga restitusi ya. Nah, ini materi yang terakhir ya. Ini bagaimana penyelesaian dari suatu kasus masalah yang kita bisa terjadi bersama. Segitiga restitusi ya. Oke. Menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ada 3 komponen tadi itu. Ini ya ciri-ciri restitusi. Coba perhatikan video itu.
coba sambil diamati ya. Ini contohnya ya. Ini menstabilkan identitas. Ya, kesel sekali ya. Ini guru menanyakan ya, kenapa ada di sini? Nah ini menstabilkan identitas, stabilkan dulu identitas dari Sarah ya, biar enggak apa, ya mau terbuka. Nah ini ada kata-kata kamu pasti marah dan kesal ya. Dituduh seperti itu, nggak dibantah dulu. Ya, dibuatkan seperti itu masih apa menstabilkan identitas dulu, identitas apa namanya dari biar stabil anaknya ya, anaknya nggak menggebu-gebu ya, jadi nggak bantah juga kan ya. Oke. Nah ini validasi tindakan yang salah. Apakah benar yang dilakukan? Maksudnya sebenarnya mungkin dia sudah tahu ya gurunya ya. Nah, apakah benar melakukan seperti itu? Nah, ditanyakan pada Sarah. Nah, bentak-bentak ya. Ini kasusnya kan seperti itu. Ini memvalidasi tindakan salah. Yang salah ya. Nah, ini ya. Ini ya. Tapi sudah diberitahu kalau tadi itu salah ya. Nah, yang lebih ya. Jadi sudah tahu kalau masalahnya dia membentak temannya ya. Baru menanyakan keyakinan yang tadi sudah disepakati di kelas ya, keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakannya. Nah, dan mendaki orang lain ya, ini lagi yakinannya diubah. Ya. Aktif ya. Ini keyakinan ya, keyakinan kelas. Ini posisi dia sudah manajer ya, sudah dari awal tadi ya. Sebagai manajer itu. Oke, jadi itu video segitiga restitusi. Ada 3 komponen tadi ya, stabilkan, terus apa namanya validasi, terus yang terakhir tadi menanyakan keyakinan.
keyakinan kalau saat sekarang ini kita akan bersama meneliti ada 4 kasus. Nanti dari 4 kasus itu mana yang termasuk bagian-bagian dari segitiga restitusi tadi ya. Jadi nanti ada yang pertama tadi ada ya. Ini ya. Oke. Ini ya, menstabilkan identitas mana, validasi tindakan mana, menanyakan keyakinan mana ya. Ini saya bentuk jadi 4 kelompok ya. Oke, berhitung aja 1 sampai 4 kembali lagi 1. Oke. Ayo, ke sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1. Nah, yang 1 dan kelompok 1. 3 orang yang 1 ya. Kelompok 2 juga silakan berkelompok. Kelompok 2. Kelompok 2. Yang ketiga. Oke, silakan cari tempat. Kelompok 4. Oke. Nanti ditulis di sini ya, yang termasuk menstabilkan identitas dari kasus. Yes, ditulis ya, nanti ditempelkan ya. Dari masing-masing kasus tentunya berbeda. Yang merah ini apa ini ya? Untuk menstabilkan identitas. Yang kuning untuk validasi tindakan. Terus untuk yang apa ya warna ini? Yes, oren ini menanyakan keyakinan. Oren untuk keyakinan ya. Oke, silakan dari kasus itu ditulis saja mana yang termasuk ya, ada 3 ya, masing-masing 3. Kurang 1 ya. 1, 2, 3. 1, 2. Yang pink paling bawah. Itu pink ini deh. Ini ya? Oh yang ini, yang validasi. Validasi tindakan yang salah ya. Nanti ditempelkan di sini. Tempelkan di sini masing-masing kelompok. Ayo. Validasi tindakan. Ya, yang kuning nomor 1 ya. Nah, oke. Waktunya 15 menit. Santai aja ya. Kalau tak mudah. Oh, bentar lagi. Oke. Yang warna apa? Silakan, ambil tambah 1. Kalau ada yang kurang. Yang kurang bisa ambil ya. Bagi yang kurang. Mungkin 1 ini buat 1 aja enggak apa-apa ya.
durasi 5 menit ya, salah lama. Kalau kurang bisa ambil lagi ya atas produknya. Ya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Pak Mas.
2 menit lagi ya. Kali mandi. Sudah selesai? Belum. Oke, kalau sudah bisa ditempelkan di kertasnya ya, yang putih itu ya. Tempelkan di kertasnya yang putih. Nanti ditempelkan di depan untuk presentasi ya. Jadi bagian-bagian yang menyatakan sebagai posisi menstabilkan identitas itu pada bagian mana ya. Validasi tindakan berarti yang bagian mana? Sama menanyakan keyakinan itu bagian yang mana masing-masing ya.
bersangkutan silakan tempelkan dan ditempelkan di depan ya. Yang kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ya. Dibantu ya semuanya ya. Nah. Ayo tempelkan. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok berapa? 2 kan ini kan. Nah, wes sudah. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, sampai video itu. Sampai itu. Sampai. Nah, di video Oke, baik. Sekarang kita presentasi ya. Perwakilan masing-masing kelompok karena anggotanya cuma 2 berarti dua-duanya maju ya. Nanti disampaikan dulu ceritanya ya, permasalahannya apa, baru dibacakan segitiga restitusinya. Oke. Berarti kita mulai dari kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1 untuk maju. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan dulu apa sih yang ada di kasus 1. Di kasus 1 ini ada sebuah kasus yaitu guru matematika dan wali kelas 8. Intinya dari kasus ini yaitu ada Ibu Santi yang sedang sakit kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Kemudian dia itu beberapa minggu, Bu Eni ini masih guru baru, masih 2 tahun menjadi guru SMP. Di kelas ini Ibu Eni itu mendapat perlakuan yang kurang baik dari salah 2 muridnya yaitu Vivi dan Natali. Nah dia di kelas itu mengatakan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong dibantu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah asik mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi ini wali kelasnya ya, yaitu ibu yang digantikan, memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan dari permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati tersebut. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelas. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Ani tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu jika tidak ada guru maka mereka akan mengusulkan hal tersebut. Oke, baik. Untuk segitiga restitusinya. Ya, untuk segitiga restitusi. Nah, dari kasus tersebut itu kan ada 3 komponen ya dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, jadi di sini di nomor 1 itu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh akan ingin meminta maaf. Jadi diwajarkan di segitiga restitusi itu nomor 1 bahwa melakukan kesalahan itu sebuah hal yang wajar. Kemudian nomor 2 itu ada validasi tindakan. Nah, di validasi tindakan ini Ibu Santi itu kayak mengkonfirmasi
dengan memanggil dua siswa tersebut, yaitu Natali dan Vivi, itu untuk mengakui tindakan mereka dan menanyakan tentang laporan mengenai Ibu Eni. Apakah benar mereka itu melakukan tindakan yang kurang menyenangkan terhadap Ibu Eni? Kemudian yang terakhir, nomor 3, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi Ibu Santi di sini itu menanyakan kepada mereka bagaimana yang disuruh berdiskusi, mereka berdiskusi dan disuruh mencari solusi terhadap perbuatan yang sudah mereka lakukan. Kemudian hasilnya adalah dari solusinya mereka itu berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Jadi dia itu membuat keyakinan kelas untuk menghormati orang lain, dan juga mereka mengirim email kepada Ibu Eni terkait gagasan atau keyakinan yang mereka buat. Seperti itu. Sudah, Pak? Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Nggak ada? Tidak ada. Oke, kita kasih aplaus. Jadi sudah cukup bagus dari presentasinya ya. Silakan. Oke, dari ketiga segitiga restitusi sudah disampaikan semuanya, jadi luar biasa ya. Oke, berikutnya kelompok 2. Saya yakin kelompok 2 ini tidak akan kalah hebatnya dari kelompok 1. Oke, silakan monggo kelompok 2. Maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas kasus yang kedua. Pada kasus ini dijelaskan bahwasanya ada anak yang terlambat datang ke sekolah dan dia terburu-buru. Karena terlambat tersebut, dia memakai atribut yang salah warnanya. Dalam hal ini adalah sepatu karena terburu-buru. Nah, ketika dia sampai di sekolah, dia bertemu dengan salah seorang guru. Di sini namanya Bapak Lukman, yang memperhatikan bahwasanya sepatunya itu warnanya salah. Kemudian kemudian Bapak Lukman memanggil anak tersebut, dan anak tersebut mencoba menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Alasannya apa? Nah, setelah dia menjelaskan, Pak Lukman ini beliau menanyakan bahwasanya apa peraturan yang ada di sekolah terkait hal tersebut. Apa peraturan yang ada di sekolah? Nah, setelah menanyakan, kemudian Sabrina menjawab bahwasanya peraturannya seperti ini terkait sepatu. Nah, Bapak Lukman mengatakan bahwasanya ya kamu sudah melanggar karena tidak sesuai dengan peraturan sekolah, dan karena hal tersebut sesuai dengan peraturan sekolah, Sabrina diberikan hukuman. Nah, Sabrina di sini memohon maaf, kemudian melakukan hukuman yang disuruh oleh Pak Lukman karena telah melanggar peraturan sekolah tersebut, yaitu dalam hal ini tidak bersepatu seharian ketika di sekolah. Udah, lanjut dari teman saya akan menjelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi dari permasalahan pada kasus kedua. Yang pertama, untuk poin menstabilkan identitas pada kasus ini, Pak Lukman sebagai guru mencoba untuk menstabilkan identitasnya dengan mengatakan tidak apa-apa salah memakai sepatu, dan Sabrina berusaha untuk menjelaskan alasannya mengapa dia salah menggunakan sepatu karena tadi terburu-buru ke sekolah. Untuk yang kedua, terkait dengan validasi tindakan yang salah, di sini Pak Lukman menanyakan kembali kepada Sabrina bahwasanya di sekolah itu seharusnya peraturannya itu memakai sepatu hitam, tetapi Sabrina waktu itu memakai sepatu yang berwarna selain hitam. Kemudian untuk yang poin ketiga dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi sudah
dua tahap yang di restitusi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah si Sabrina itu sadar bahwa sepatunya salah, kemudian Pak Lukman itu menanyakan kira-kira apa hal yang harus Sabrina lakukan untuk mengatasi kesalahan yang sudah dia perbuat. Jadi Sabrina di situ mengatakan bahwa dia akan lebih sadar terhadap peraturan sekolah dan dia akan mengikuti peraturan sekolah itu mulai dari dirinya sendiri ke depannya gitu. Sudah cukup. Terima kasih Bapak, saya kembalikan ke. Oke, luar biasa ya, kita kasih apa dulu ya. Semakin berikutnya semakin baik. Mudah-mudahan nanti yang ketiga tidak kalah dengan kelompok 1 dan 2. Silakan yang kelompok ketiga berdua. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kasus ketiga. Di sini terdapat guru bahasa Inggris. Beliau bernama Budani. Di kelasnya ini ada satu murid yang namanya Fajar. Nah, anak ini tuh anak yang kategori anak yang acuh dan tidak memperhatikan gurunya ketika gurunya sedang menerangkan pelajaran. Kemudian anak ini disuruh maju dan mengerjakan salah satu soal bahasa Inggris. Nah, anak itu menuruti. Anak itu tetap maju dan mau melaksanakan tugas dari ibunya. Namun anak ini tetap diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Budani menyuruhnya untuk kembali duduk dan menyuruh anak lain untuk maju menggantikannya. Setelah itu Budani menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar tetap diam membisu. Menurut kami, menstabilkan identitas di sini tidak ada, dan validasi tindakan yang salah juga tidak ada karena gurunya tidak menanyai muridnya secara, tidak melakukan pendekatan seperti itu. Dan untuk menanyakan keyakinannya, seharusnya sebagai seorang guru yang baik, Budani itu menanyakan, "Mengapa kamu kok bermalas-malasan ketika saya sedang menerangkan pelajaran ini?" Kemudian menanyakan kebenaran tindakan kepada peserta didik itu. Kenapa? Menanyakan apakah perilaku tidur-tiduran, tidak memperhatikan saat pelajaran itu hal yang baik atau tidak. Dan guru tersebut harusnya menanyakan juga kira-kira apa yang harus dilakukan, ya, menanyakan perbaikan dari tindakan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut yang termasuk perilaku yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, luar biasa, kita kasih dulu ya. Oke, jadi di sini kan bisa kita tahu ya level-levelnya pada posisi mana. Kalau pada posisi kontrol ya, bu ini pada posisi mana, bu ini kelihatan semuanya. Tidak semuanya guru yang di sini pada posisi manajer ya, kelihatan pada segitiga restitusinya. Oke, jelas grup terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini ada kasus dari kelompok 4 itu, yaitu ada 2 orang anak namanya Doni dan Anton. Mereka berdua itu sedang bertengkar sampai Dini itu emosi banget sampai menarik kemeja dari si Anton sampai kancingnya itu terputus.
Kemudian guru piketnya melerai mereka dan membawa mereka bertemu kepada kepala sekolah yaitu Ibu Suti. Kemudian Ibu Suti berusaha untuk menenangkan keduanya, terutama yang Dino, karena Dino sangat emosi sampai menarik kemeja si Anton. Kemudian Ibu Suti bertanya kepada Dino, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Kemudian Dino setelah ditanyain seperti itu, dia mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Kemudian Ibu Suti pun menjelaskan bahwa membuat kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar, akan tetapi mempertahankan diri itu juga merupakan hal yang penting. Kemudian Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah apa yang disepakati, serta menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian Dino menjawab iya, mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya lagi, apa yang akan dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya Dino. Kemudian Anton menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Kemudian Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Kemudian Dino menjawab apakah bisa jika dilem. Kemudian Ibu Suti bertanya lagi, kalau dilem itu nanti bisa lepas, sehingga Ibu Suti memberikan saran untuk Dino agar dia belajar menjahit dengan guru tata busana di sekolah tersebut. Kemudian akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui, sehingga Dino akhirnya belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anton. Kemudian mereka sudah akur kembali dan tidak bertengkar lagi. Baik, untuk tahap selanjutnya itu ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, di sini contohnya menstabilkan identitas dalam kasus 4 itu adalah ketika Ibu Susi sebagai kepala sekolah bertanya, "Dino, sepertinya saat ini kamu sangat marah sekali." Nah, kemudian Dino mengalir bercerita tentang kekesalan Dino tersebut. Kemudian Ibu Suti menjelaskan bahwa membuat kesalahan adalah sifat manusiawi. Jadi Ibu Suti Ibu Suti menjawab untuk mempertahankan diri itu juga sangat penting, hal sangat penting. Kemudian di validasi tindakan di sini dari kasus pertengkaran yang dilakukan Dino sama Anton, itu guru piket melerai Anton dan Dino dan mempertemukan Dino kepada kepala sekolah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini Ibu Suti menanyakan keyakinan sekolah yang disepakati serta menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan serta menanyakan bagaimana cara Dino untuk memperbaiki masalah. Nah, di sini untuk menjawab Ibu Suti menanyakan keyakinan tersebut, Dino itu sanggup memperbaiki kesalahan apa yang dia perbuat yang membuat kancing Anton itu sampai terlepas. Nah, Dino ini belajar menjahit ke guru tata busana. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu ya, panjenengan semua sudah sangat memahami mulai dari 5 posisi kontrol, terus segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan dari anak. Mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari pada siang hari ini ya, mulai dari nilai-nilai kebajikan ya, terus sampai dengan yang terakhir yang ke-6 yaitu tentang segitiga restitusi, benar-benar menambahkan wawasan dan ilmu bagi kita semua sebagai seorang guru ya. Sehingga
bertahap, mudah-mudahan kita bisa mencapai 5 posisi kontrol, terutama yang tertinggi pada posisi manajer ya. Setiap menyelesaikan permasalahan tadi sudah dicontohkan dari 4 contoh itu, ada yang posisinya mungkin masih penghukum, ada yang masih posisi teman ya, ada yang sudah pada level manajer ya. Tapi setiap permasalahan itu gunakan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi ya. Jadi yang terakhir sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan di sekolah saat kita ada di kelas kita. Dari saya mungkin ada kekurangannya, saya dalam berkata ataupun menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Mohon maaf agak panjang ya, karena memang settingan saya kurang pas. Awalnya saya tidak